Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajit Febriansyah. Saya dari SMKN 1 Taliwang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang bisa dikenal dengan KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, berfokus pada materi atau bahan ajar. Dalam mengajar di kelas, perhatian utama saya berikan pada penyajian, pemahaman, dan penugasan materi pembelajaran atau materi yang saya ajarkan menjadi pusat perhatian saya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai penerima materi. Dalam proses mengajar, siswa hanya sebagai penerima informasi ataupun materi dari guru. Yang ketiga, beranggapan semua murid itu sama. Dalam mengajar di kelas, saya beranggapan semua murid mempunyai kemampuan yang sama, baik dalam daya tangkap materi maupun kemampuan daya ingat dan daya fokusnya. Yang keempat, kurang memperhatikan karakter murid, kurang memperhatikan atau memahami kebutuhan, minat, gaya belajar, kepribadian, latar belakang dan perkembangan pribadi setiap murid dalam kelas. Karena kembali ke poin persatu, yaitu berfokus pada materi dan bahan ajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah saya berpikiran peserta didik sebagai subjek, di mana peserta didik bukan hanya penerima informasi, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai subjek, mereka lebih dikenali secara individu, memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan ini dalam pengajaran. Yang nomor dua yaitu adalah guru sebagai penuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Yang ketiga, mendidik anak itu harus sesuai zaman. Cara belajar dan interaksi murid dulu tentu sangat berbeda dengan para murid era sekarang. Jadi pendidik harus menyesuaikan cara mengajar mengikuti sesuai zamannya. Yang keempat adalah perpaduan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, dalam hal ini kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotrik. Apa yang dapat segera saya lakukan atau terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya harus memahami karakter peserta didik, lebih mengenal masing-masing peserta didik dengan secara pribadi, baik itu minat, kekuatan, tantangan, dan gaya belajar mereka. Ini akan membantu saya merancang pengalaman pembelajaran yang lebih sesuai. Yang kedua, menyesuaikan cara mengajar. Menyesuaikan cara mengajar dengan variasi gaya belajar peserta didik untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan berbagai preferensi belajar serta mendapatkan peluang yang setara untuk memahami materi. Yang ketiga adalah refleksi dan evaluasi. Saya akan melakukan refleksi dan evaluasi secara teratur. Refleksikan tentang pengalaman mengajar saya, mempertimbangkan apa yang telah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan dalam hal interaksi dengan peserta didik. Kembali ke slogan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberi teladan,
di tengah memberi bimbingan dan di belakang memberi dorongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.